bisa Anda peroleh buku seutuhnya. Oke, materi kita saya simpan di sini di Google Drive ya. Nanti Anda kalau mau mengakses perlu klik dan minta izin, nanti saya kasih izinnya. Tapi sebaiknya mengunduh bahan yang baru saja. Jadi yang hari ini dan untuk minggu depan, karena yang lainnya itu saya sedang update ya, jadi nanti ketinggalan. Oke, nanti saya share ini di chat. Oke, supaya nggak lupa kayak tadi di kelas tadi, saya share dulu aja. Kelas ini tunjuk tangan yang mau jadi pemimpin, kata iklan. Ayo. Masa nggak ada yang mau menjadi pemimpin ini? Baik Pak, saya aja Pak. Siapa? Raja Pak. Pratama Raja. Iya Pak. Terima kasih Raja. Nanti Anda tolong share nomor HP-nya ya. Siap Pak, siap. Oke, bisa lewat chat untuk nanti saya WA. Jadi Anda boleh bikin grup WA, silakan ya, untuk memudahkan sharing informasi dengan teman-teman, atau tidak juga nggak apa-apa, silakan terserah. Siap Pak. Tapi nanti kalau itu saya ke Raja. Kalau kontak satu-satu kan 35 orang repot ya. Jadi nanti yang repot biar Raja aja. Oke, ketua kelas sudah, materi sudah, kode presensi sudah. Saya akan lanjutkan bahan. Ini sudah. Kemudian, nah ini referensi yang wajib sebetulnya hanya satu ya, yang biru, yang judulnya adalah Strategic Management of Technological Innovation. Penulisnya Nalisa Feeling, dia guru besar di Universitas di New York, dan ini cukup populer begini, dipakai di mana-mana, dan ini saya juga saya pakai sebagai rujukan untuk modul diklat di Ristek. Sekarang jadi Green. Kita dalam waktu yang akan datang melakukan training lagi untuk orang-orang Green. Oke, yang kelas ini nanti bersama Profesor di paruh kedua. Pak Udi biasanya memakai buku Tarik Khalil yang lamanya, tapi saya nggak menggunakan itu karena sudah cukup lama. Kalau Profesor mau di Eri menggunakan yang tengah, yang Management of Technology and Innovation in Japan. Di bawah itu buku sunnah, jadi silakan kalau Anda mau mendownload dari Business Gate. Nah, kemudian penilaian itu seperti biasa di ITS itu kalau A itu 86 sampai 100, AB itu 76 sampai 85, dan B adalah 66 sampai 75. Pembuatannya saya buat sederhana, ini ada 4 kategori gitu ya. Jadi keaktifan di kelas saya nilai 20%, tugas itu 20%, termasuk quiz, assignment mingguan gitu ya, itu 20%, lalu UTS 20%, dan UAS itu berupa proyek kelas itu 40%. Proyek kelas ini mengerjakan penerapan manajemen teknologi dan inovasi di perusahaan. Oke, jadi Anda misalnya Anda bekerja di perusahaan Anda, bagaimana Anda menerapkan, ada analisisnya, tentu saja menerapkan metode-metode yang kita pelajari, dan ini merupakan tugas kelompok. Anda membuat laporan dalam Word dan bahan presentasi. Nanti dipresentasikan di pertemuan akhir. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada?
Sepertinya slide-nya belum di Tuh, saya belum sharing slide ya, sorry. Tadi karena udah stop sharing ya. Oke, saya ulangi kalau gitu. Dari yang halaman ini tadi ya, jadi oke. Jadi yang wajib itu yang Strategic Management of Technological Innovation. Kalau kelasnya Pak Mauridi Eri ditambah yang tengah. Kalau kelas ini karena dengan Pak Profesor Udi itu dengan yang Tarik Halil. Oke. Nah, penilaiannya seperti ini. Nilai A itu 86 sampai 100 dan seterusnya. Saya kira di kelas Anda semester pertama demikian. Saya sangat jarang memberikan B ke bawah ya. Tapi tugasnya saja tidak mudah gitu. Jadi kalau Anda kerja keras, kerja cerdas, insya Allah Anda dapat AB. Kalau yang dapat B atau apalagi ke bawah itu yang keterlaluan. Jangan bangga di kelas saya Anda dapat B. Oke, baik. Bobotnya 20% keaktifan kelas. Jadi Anda aktif bertanya ataupun berkomentar tentang topik yang kita diskusikan. Sekalian melatih kemampuan Anda berkomunikasi. Kemudian tugas persen termasuk quiz, assignment dan sebagainya. UTS 20%. UTS itu kemungkinan besar dalam bentuk artikel review, jurnal review. Lalu UAS itu dalam bentuk kelas project, ya, proyek kelas itu Anda harus membuat laporan dan presentasi tentang penerapan MTI di sebuah perusahaan. Boleh memilih perusahaan yang di mana Anda kerja sekarang. Oke, sebentar saya catat dulu. Oke, baik. Sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada? Belum, Prof. Kita lanjutkan. Oke, baik. Saya akan mulai dengan beberapa istilah. Ya. Ada yang masih ingat nggak apa itu manajemen? Anda kan rumpunnya manajemen ya. Apapun background S1 Anda, sekarang itu ilmu Anda itu adalah ilmu manajemen. Jadi tentu saja harus tahu apa itu manajemen. Raise your hand. Aditya. Manajemen itu sebuah sistem yang didesain, di planning untuk menjalankan suatu operasi. Oke. Ada lagi Aznofri. Ya Pak, manajemen adalah satu proses pengaturan di dalam organisasi yang bertujuan untuk membuat proses yang lebih efektif dan efisien, Pak. Oke. Oke, Ferry Dina Arumi. Manajemen menurut saya suatu Agak kurang keras suaranya. Kerasan dikit. Oke. Halo, sudah terdengar ya Pak ya? Halo?
Sudah terdengar? Terdengar tapi sayup-sayup. Kalau seperti ini sudah terdengar, Pak. Nah, oke, lumayan. Jadi manajemen menurut saya yaitu suatu sistem untuk mengatur, mengelola suatu aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. Kalau bisa, kalau mendefinisikan itu jangan mengulang kata ya. Manajemen kan mengelola ya. Tapi nggak apa-apa. Oh iya. Esensinya tertangkap. Sugeng Riyadi. Ya, izin menjawab, Pak. Jadi manajemen itu serangkaian proses di mana di dalamnya ada sumber daya yang dimanfaatkan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Itu, Pak. Oke. Pratama Raja. Terima kasih dok. Mohon izin menjawab. Menurut saya manajemen itu sih seni ya dok ya. Seni untuk suatu organisasi atau perusahaan, bisa juga kelompok gitu untuk menyelesaikan sesuatu atau ada masalah, entah itu goal, entah itu apa namanya target-target yang ada secara efektif, seperti itu dok. Raja, S1. Siap dok, maaf. S1 Anda apa? Teknik kimia dok, chemical engineering. Oh, chemical engineering. Oke. Kita maklumi ya, karena dia ini kan teknik kimia. Jadi baru belajar tentang manajemen. Tapi bagus. Siap dok. Berikutnya Lukman Fadilah. Ya, baik dok. Manajemen itu adalah serangkaian proses PDCA, planning, do, check, action dalam mencapai sasaran sebuah korporasi atau perusahaan, dokter. Oke. Aswin. Baik, mohon izin Pak. Manajemen adalah suatu proses untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengkontrol, mengawasi Pak. Oke. Adib Muhammad Fisoka. Kalau menurut saya manajemen itu adalah Sudah keras Adib suaranya. Halo Pak, sudah terdengar Pak? Nah, sudah. Ya, kalau menurut saya manajemen adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi, proses, individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan dengan lebih efisien, Pak. Oke. Praf TV. Namanya betul Praf TV ya, bukan Pratiwi ya? Ini Pak, pakai F Pak, biar beda Pak. Biar susah ya. Oke, silakan apa menurut Anda? Praf TV. Halo. Kok hilang malah? Mungkin sinyal dok. Oh, oke. Sambil nunggu dia sinyalnya balik. Rijalul Fikri. Ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi manajemen kalau menurut saya adalah upaya untuk mencapai suatu goal atau tujuan dengan cara mengatur atau mengendalikan berbagai aspek, apakah itu human atau SDM atau juga sebuah sistem dan juga teknologi dan hal lainnya untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau perusahaan, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Saya kira sudah cukup banyak ya. Jadi semuanya mengandung elemen-elemen yang biasanya dipahami sebagai manajemen. Jadi di sini sebenarnya cukup banyak definisi tentang manajemen dari banyak orang, ya, termasuk dari Frederick Winston Taylor, si bapak manajemen, kemudian Peter Drucker, Elkins dan sebagainya. Nanti Anda baca sendiri. Oke, teknologi sekarang. Kita akan belajar manajemen teknologi dan apa sih menurut Anda teknologi?
Halo? Ada yang mau nyoba? Busro Punjung Sasmito. Pak Kakang, menurut saya teknologi adalah suatu sistem yang membantu kinerja organisasi atau manajemen atau yang lain yang bersifat digital, Pak ya, bersifat digital atau berhubungan dengan apa ya, internet mungkin Pak, atau mungkin seperti itu kira-kira Pak, teknologi. Ya, Anda kalau nggak digital, nggak pakai internet, bukan teknologi gitu ya? Sistem yang tidak hanya internet Pak, sistem yang lebih memudahkan manusia kira-kira. Kalau kita mengolah kopi dari biji kemudian jadi bubuk kopi, itu pakai teknologi nggak ya? Memakai Pak, memakai. Nggak perlu pakai internet kan? Betul Pak. Oke, baik, Faiz Rizkullah. Baik Pak, terima kasih. Menurut saya teknologi adalah sebuah tool baik dalam bentuk hardware atau software yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Oke. Banyak bagian yang Anda sampaikan betul. Berikutnya Anis Febrian. Baik, terima kasih Pak. Jadi teknologi merupakan keseluruhan sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, begitu Pak. Oke. Nadira. Baik Pak, menurut saya teknologi itu merupakan alat atau bisa juga berupa metode ilmiah yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan ataupun aktivitas manusia. Oke. Farid. Ya Pak, menurut saya kalau untuk teknologi ini adalah implementasi dari suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Terima kasih Pak. Rizalul Fikri. Pak, teknologi kalau menurut saya adalah sebuah ide atau inovasi yang diimplementasikan bertujuan untuk membantu memudahkan sebuah tindakan untuk mencapai sebuah tujuan, Pak. Terima kasih. Baik, kalau bukan inovasi nggak teknologi? Kalau bukan, maksudnya Pak? Tadi kan karena menurut saya teknologi adalah sebuah ide atau inovasi yang diciptakan, Pak. Jadi apapun itu, misalkan kayak plastik itu juga sebenarnya adalah sebuah teknologi, tapi nanti kan pasti akan ada pengembangannya, apakah plastik itu dijadikan lemari, dijadikan apapun. Jadi ide dasarnya plastik itu adalah, menurut saya itu sebuah teknologi, sudah termasuk teknologi itu sendiri. Oke, jadi kita akan klarifikasi ya. Aznofri. Ya Pak, teknologi adalah alat bantu atau metode dengan menggunakan sains Pak untuk membantu pekerjaan manusia. Oke. Saiful Rizal. Aplikasi dari ilmu pengetahuan Pak, yang tujuannya ya seperti yang teman-teman sebutkan tadi itu, harus berguna untuk kehidupan manusia. Harus berguna bagi kehidupan manusia. Adib. Ya Pak, kalau menurut saya teknologi ini adalah hasil dari ilmu pengetahuan dan sains Pak, untuk menciptakan suatu alat ataupun metode yang dapat menyelesaikan suatu masalah. Oke. Raja. Baik Dok, terima kasih. Kalau dilihat dari namanya kan Dok, itu ada manajemen dan teknologi. Jadi saya ini adalah teknologinya. Ya, betul. Oh, yang ditanya teknologinya, Dok? Ya. Oh, teknologi suatu kajian atau yang
menciptakan sesuatu dok dari teknik yang basicnya adalah teknik karena kan teknologi basisnya adalah teknik itu dok. Terima kasih. Oke. Ardiansyah. Ya Pak, menurut saya teknologi adalah tools yang bisa digunakan untuk mempermudah mencapai tujuan atau suatu pekerjaan Pak. Oke. Sugeng Riyadi. Teknologi itu cara di mana di dalamnya itu seperti yang disebutkan tadi itu tujuannya adalah mempermudah dan mencari solusi dari masalah seperti itu Pak. Baik. Oke, jadi teknologi didefinisikan berbeda ya, termasuk oleh Kalil. Karena Kalil ini definisinya banyak dikutip oleh orang dalam riset-riset atau kajian-kajian. Menurut dia, teknologi itu adalah seluruh pengetahuan, produk dan proses serta metode atau tools sistem yang dimanfaatkan di dalam penciptaan barang ataupun menyediakan jasa. Teknologi terdiri dari 4 hal, hardware, software, brainware, dan know-how atau infoware. Jadi itu yang menurut dia. Hanya dia mengukur berbagai aspek dari teknologi itu bagaimana supaya kita bisa memahami lebih baik. Nanti ada formal dari Undang-Undang Nomor 11 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kita boleh menggunakan kalau Anda bingung gitu ya, gimana cara saya mendefinisikan dengan benar teknologi, inovasi dan sebagainya. Oke, baik. Oke, tadi ada yang menyebutkan tentang inovasi. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang inovasi, ada 1 orang atau 2 orang yang bisa share. Oke, Novi Ainur. Silakan Novi. Ya, baik Pak, terima kasih. Inovasi sendiri itu suatu hal baru yang berawal dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Oke, bagus. Hanis Febrian. Baik, terima kasih Pak. Menurut saya, inovasi merupakan serangkaian pengetahuan, serangkaian pengalaman maupun keterampilan yang ditujukan untuk memperbaiki atau menciptakan produk atau proses yang sudah ada, Pak. Jadi produk atau proses yang sudah ada itu diperbaiki atau diciptakan yang lebih baik lagi, begitu, Pak. Aditya Mahardika. Ya, inovasi itu sebuah penemuan yang baru yang dari yang sebelumnya tidak ada, yang berangkat dari ilmu pengetahuan tadi yang disampaikan tadi, Mbak. Tadi yang tujuannya juga untuk kebaikan manusia. Kalau dari yang ada menjadi yang ada lagi gimana? Boleh nggak jadi inovasi? Boleh, tapi biasanya mempunyai nilai lebih. Oke, baik. Timur Sahadewa. Iya Pak, jadi inovasi itu adalah hal yang baru yang dia berguna bagi manusia dan sudah diimplementasikan Pak. Oke. Rizka Soumil Ilhami. Menurut saya Pak, inovasi itu bisa berarti proses atau bisa berarti hasil dari sebuah pengembangan pemanfaatan ilmu pengetahuan, Pak. Oke, Raja mau share lagi apa? Ya dok, menurut saya kalau inovasi itu proses untuk mewujudkan atau mengcombine dari hal lama, hal baru untuk sesuatu yang punya value lebih. Gagasan juga bisa dok. Oke, terakhir. Mas Nofri. Ya Pak, inovasi adalah pemanfaatan atau implementasi ide baru Pak
sehingga bermanfaat bagi manusia. Oke, baik. Dengan kata lain, sebenarnya inovasi itu adalah gagasan baru yang diterapkan dan memberikan kemanfaatan. Ya, kemanfaatannya bisa dalam bentuk komersial, ekonomi, ataupun sosial. Oke, definisi-definisi itu Anda bisa temui dari banyak sumber. Ini contohnya saja ya, ada OECD dan sebagainya dengan versi masing-masing. Tapi sekali lagi di Undang-Undang 11 2019 juga ada. Oke. Nah, di Undang-Undang 11 misalnya menyebutkan bahwa teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Sementara inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan yang mengandung unsur kebaruan. Jadi selalu ada unsur kebaruan ya, kalau inovasi. Tidak bisa sama gitu ya. Dan telah diterapkan. Jadi bukan sebatas hanya ide aja, gitu, gagasan, tapi sudah diterapkan serta memberikan kemanfaatan baik ekonomi ataupun sosial. Hal-hal yang menyangkut undang-undang ini dulu di awal-awal waktu perumusan kerangka awalnya saya sempat ikut, masih di BPP, tapi setelah bergabung ke ITS saya udah nggak ikut lagi. Bentuknya sudah berubah. Nah di situ ada juga konsep penting ya tentang invensi. Jadi ini juga diambil dari undang-undang tentang paten. Invensi itu adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah atau problem solving yang spesifik di bidang teknologi. Jadi invensi selalu konteksnya bidang teknologi, nggak bidang lain. Berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Hanya invensi yang bisa dipatenkan. Jadi salah kalau kita bilang, oh merek saya sudah dipatenkan, merek nggak dipatenkan, ya, didaftarkan merek. Hak cipta juga tidak dipatenkan. Jadi kalau Anda bikin lagu, bikin syair, nggak bisa dipatenkan, hanya bisa didaftarkan. Jadi yang bisa dipatenkan hanya hasil invensi. Oke, jadi mudah-mudahan setelah belajar di mata kuliah ini Anda paham. Jadi jangan sampai bilang saya sudah mematenkan merek dagang saya gitu, nggak bisa itu. Merek itu nggak bisa dipatenkan. Nanti kita akan belajar mengenai hak kekayaan intelektual ya di topik tentang manajemen kekayaan intelektual. Oke, baik ini saya lewati. Jadi manajemen esensinya adalah art and science, jadi seni dan pengetahuan tentu saja dalam mengurusi organisasi dalam mewujudkan tujuan. Atau kadang-kadang disebutkan juga sebagai selimpunan prinsip dan praktik berkaitan dengan, tadi ada yang menyebutkan ya, POA, urusan-urusan organisasi. Jadi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Planning, organizing, acting, and controlling. Oke. Oleh karena itu, manajemen teknologi dan inovasi itu merupakan bagian atau rumpun manajemen yang terkait dengan teknologi dan inovasi sebagai aset strategis dari sebuah organisasi. Organisasi yang saya maksud bisa swasta, perusahaan, bisa juga lembaga pemerintah ya, atau kuasi publik. Dengan tujuan utama agar dapat memberikan kemanfaatan besar bagi organisasi, khususnya sustainable competitive advantage, jadi keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Itu sebabnya kita penting mempelajari manajemen teknologi dan inovasi, karena kita semakin tahu bahwa peran teknologi dan inovasi itu semakin menentukan dalam membangun, mempertahankan daya saing perusahaan secara berkelanjutan. Gak ada misalnya perusahaan yang unggul yang nggak pakai yang
nggak pakai teknologi, pasti semuanya pakai teknologi. Nggak ada perusahaan yang unggul kalau dia berhenti berinovasi. Jadi kita belajar dari perusahaan-perusahaan yang berhasil itu, dua hal ini sangat penting. Itu sebabnya muncul ilmu manajemen teknologi. Oke, nah jadi dalam bidang ini kita banyak memperoleh manfaat dari banyak hal ya, termasuk misalnya natural and social science, leadership, strategi, and operational, dan seterusnya. Jadi inilah yang membentuk perkembangan manajemen teknologi dan inovasi sampai pada bentuknya sekarang, walaupun saja beragam ya, dari satu negara ke negara lain, dari sebuah organisasi ke organisasi lain. Kita tentu banyak belajar dari organisasi-organisasi yang berhasil. Termasuk misalnya contohnya adalah 3M. Pernah dengar perusahaan 3M ya? 3M. Pernah lihat produknya? Iya, pernah dok. Itu seringkali perusahaan ini jadikan salah satu contoh studi kasus karena keunikan mereka membangun budaya inovasi. Oke, sedikit saja share mengenai contoh supaya Anda punya bayangan. 3M. 3M itu salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya. Membolehkan karyawannya untuk bekerja di luar jam kerjanya, maksud saya di dalam jam kerjanya, 15 menit untuk mengerjakan ide-ide kreatif karyawan yang sifatnya pribadi gitu ya biasanya. Jadi setiap hari Anda boleh misalnya mengembangkan gagasan Anda untuk teknologi, untuk bisnis dan sebagainya. 15 menit sehari. Tentu 15 menit sehari sedikit ya. Mau baca koran aja lebih mungkin ya kita kalau di kantor. Ya, apalagi kalau Anda kerja di lembaga pemerintah gitu ya. Jangan-jangan baca korannya lebih banyak daripada kerja. Nah, 15 menit dirasakan sedikit. Oleh karena itu mendorong karyawannya datang lebih pagi atau pulang lebih lambat supaya punya waktu lebih untuk menindaklanjuti ide-ide kreatif. Jadi itu mendorong kreativitas karyawan. Ternyata gitu. Jadi udah kasih aja 15 menit. Silakan Anda bebas mengerjakan kerjaan sendiri kira-kira gitu. Kalau di kita digituin mungkin dari 15 menit 2 jam malah kerja untuk kerjaan sendiri gitu. Nah, mengkhianati perusahaan yang menggaji kita gitu. Tapi kalau di 3M sangat disiplin. Nah, insentif itu juga dikembangkan berdasarkan hasil inovasi. Jadi omset yang dalam ya untuk perusahaan itu dan setiap unit kerja harus diperoleh minimum dari satu inovasi dalam 4 tahun terakhir. Jadi dan itu menjadi dasar juga pembagian insentif. Jadi misalnya sekarang omset Anda ada berasal dari inovasi 4 tahun terakhir, barulah Anda dapat insentif. Kalau enggak, tidak dapat insentif. Maksudnya bonus. Itu sebabnya itu mendorong semua karyawan harus bekerja inovatif, menghasilkan inovasi. Karena kalau enggak, mereka enggak dapat bonus. Dan itu cukup berhasil membangun budaya inovasi di perusahaan ini. Terus ada lagi misalnya bahwa kegagalan berinovasi itu tidak langsung dicap sebagai kegagalan. Jadi selalu diberikan ruang atau peluang-peluang bahwa mungkin saja kegagalan dalam proses berinvensi itu bisa bermanfaat menjadi inovasi di bidang lain. Ngerti ya? Contohnya misalnya pernah lihat sticky notes? Tahu ya sticky notes seperti ini? Ya Pak. Ya. Ini kan lemnya itu tanggung banget gitu ya. Jadi gampang sekali gitu. Ketika tulis, kita tempel gitu ya, kita tulis.
itu berasal dari temuan yang nggak sengaja. Mengembangkan bahan lem, ternyata tidak berhasil dianggap. Ini nggak lengket ini, kemudian wah ini invensinya gagal ini, gitu ya, kira-kira gitu. Tapi sekelompok insinyur itu mengatakan bahwa ini punya peluang penerapan, gitu ya. Kemudian apa dicari? Salah satunya di sticknya. Semua orang butuh mencatat, gitu ya. Di kulkas, di meja, di tanggal, di pinggir tempat kerjanya, gitu. Dan itu bisa dimanfaatkan. Dan ternyata ini menghasilkan omset sangat besar bagi kita. Ya. Itu contoh-contoh. Jadi kalau misalnya seandainya saat itu 3M menghentikan invensi tentang pengembangan bahan lem glue, itu mungkin udah selesai, nggak akan berkembang. Tapi mereka mengembangkan terus, memberikan peluang untuk penerapan, ternyata ditemukan. Itu menghasilkan penghasilan perusahaan yang besar. Itu contoh ya. Jadi ya memang itu harus dibangun dalam lewat budaya inovasi di perusahaan. Oke. Nah, ini adalah bidang-bidang yang akan kita pelajari selama 1 semester ya. Jadi minggu depan kita akan diskusi mengenai model bisnis, karena ini sangat penting. Jadi kalau Anda mempelajari, tentu saja ini penting karena lumpur Anda adalah manajemen. Semua orang manajemen harus ngerti tentang model bisnis, atau dalam bahasa Inggrisnya bisnis model. Terutama salah satu yang populer adalah BMC atau bisnis model canvas. Ada yang pernah dengar BMC? Kalau yang S1-nya manajemen mestinya sih sudah pernah belajar mungkin. Oke, di kelas ini ada yang S1-nya manajemen enggak? Enggak ada sama sekali. Hadir, Pak. Raja, S1-nya manajemen. Chemical engineering, Pak. Oh, ya tadi sudah sebutkan ya. Iya, Oke, Pak. baik. Nah, berikutnya kita akan diskusi mengenai jenis teknologi dan inovasi serta sumbernya, lalu strategi organisasi, kemudian bagaimana kita memilih portofolio teknologi dan inovasi dengan metode yang saya kira di bidang manajemen fungsional lain Anda sudah belajar. Kemudian melihat maturitas teknologi dan inovasi, jadi mempelajari bagaimana mengukur tingkat kesiapan teknologi, keberterimaan teknologi, lalu kesiapan inovasi misalnya dengan teknik atau metode inovasi dan lalu mengembangkan strategi kemitraan termasuk open innovation ya yang sekarang semakin populer, lalu inovasi dalam pengembangan produk baru. Salah satu jantung dari perubahan dalam organisasi itu kalau dia selalu bisa mengembangkan produk-produk baru, produk barang dan atau jasa yang baru yang inovatif. Karena kalau enggak kan semua produk itu punya umurnya ya. Jadi ada product life cycle namanya PLC. Jadi tentu saja kalau tidak berubah akan sulit kita bisa bersaing dengan dinamika perubahan yang ada di dalam industri tersebut oleh kompetitor kita. Lalu bagaimana kita menerapkan metode road mapping untuk perencanaan teknologi atau komunikasi. Kemudian kita akan belajar mengenai manajemen kekayaan intelektual. Lalu kalau cukup waktunya kita akan belajar mengenai beberapa metode yang bisa kita manfaatkan untuk pengembangan inovasi seperti design thinking, theory, TRIS dan sebagainya. Kalau kita cukup waktu, dan biasanya kita selipkan pembahasan isu kontemporer mengenai MTI, minimum MTI dalam praktik. Jadi bagaimana praktik MTI di dunia. Nah, kita akan mengundang guest lecturer, jadi bicara tamu untuk mendiskusikan hal tersebut. Saya kira mungkin 3 kelas kita akan share tentang pembicara tamu. Kita akan nanti cari waktu yang pas. Baik, oke.
Oke, kita bicara tentang dinamika teknologi dan inovasi. Jadi mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bahwa gelombang perubahan ekonomi ini mengalami periode-periode ya. Jadi mulai dari revolusi industri yang pertama sampai yang sekarang. Pratiwi, ada Pratiwi. Pratiwi. Silakan. Iya, Pak izin bertanya Pak untuk terkait kesiapan teknologi tadi. Saya barusan beberapa hari lalu baca paper terkait yang digital supply chain karena kebetulan saya penjurusannya di manajemen rantai pasok gitu ya Pak. Untuk digital supply chain itu baru bisa diterapkan untuk setiap organisasi setelah ada kesiapan teknologi seperti itu, atau itu adalah dua komponen yang berbeda seperti itu Pak, atau memang sudah menjadi gabungan yang harusnya terintegrasi dalam metode kalau mau menerapkan digital supply chain atau digital transformation dengan kesiapan teknologi tadi kajian? Tentu idealnya kalau itu sudah merupakan integrative supply chain ya, rantai pasok yang terintegrasi, proses manajemennya juga terintegrasi. Dan itu membutuhkan dukungan dari teknologi. Artinya kesiapan teknologi akan sangat penting, mulai bagaimana misalnya menangani bahan baku, kemudian di pergudangannya, ya logistik, lalu delivery dan sebagainya. Itu pernah dengar dengan vehicle monitoring system nggak, VMS? Yaitu kan ada software untuk melacak misalnya pengiriman barang kita lewat shipping, ya, kapal atau misalnya udara dan sebagainya. Kita tetap bisa melacak. Nah itu software itu dikembangkan untuk tadi melihat bagaimana perpindahan atau perubahan barang yang kita kirim misalnya pada saat tertentu. Nah itu biasanya sebelum diterapkan dikomersialisasikan itu dilihat seberapa siap teknologi. Bagaimana kita cara mengukurnya nanti kita akan belajar di pertemuan ke-4 atau ke-5 gitu. Menggunakan TRL, Technology Readiness Level. Ada softwarenya. Softwarenya sederhana dalam bentuk Excel, tapi cukup membantu, dan itu diedarkan juga oleh Kemenristek dulu awal mulanya yang merintis di tempat kita di BPT, kemudian disosialisasikan, banyak diterapkan, kemudian diperluas oleh Kemenristek. Dan ada peraturan menterinya yang untuk self assessment tentang tingkat kesiapterapan teknologi. Kita akan belajar itu nanti. Baik Pak, terima kasih. Baik, nah di dalam gambar ini menjelaskan secara singkat bagaimana perubahan ekonomi dipengaruhi oleh perubahan industri. Jadi di revolusi industri pertama itu berkembang iptek-iptek yang menyangkut tentang machining, ya, mekanisasi, teknologi yang menyangkut besi, tekstil dan sebagainya, sehingga berkembanglah revolusi industri pertama yang cirinya adalah mekanisasi awal, mass production berkembang gitu ya. Itu di abad 18 sampai pertengahan abad 19. Itu 60 tahun kira-kira periodisasi. Lalu disusul oleh revolusi industri kedua, di mana teknologi tentang mesin uap itu berkembang. Jadi steam, rail, kereta api, dan baja itu berkembang, sehingga industri yang dominan berkembang itu adalah tentang mesin uap dan kereta api. Di masa itu infrastruktur kereta api berkembang pesat di negara seperti Amerika. Gitu. Pernah lihat film Cowboy nggak? Mereka membangun kereta api, relnya dan sebagainya, dan sebagian besar dulu mendatangkan orang-orang dari Asia, ya, termasuk yang dominan itu adalah dari Tiongkok. Makanya banyak orang-orang Tiongkok itu berkembang di beberapa lokasi pembangunan infrastruktur kereta api dan membangun
yang namanya Chinatown, ya, berkembang. Mereka biasanya bergerak di bidang kuliner gitu, restoran-restoran Chinese itu banyak berkembang. Jadi di Amerika itu di kota-kota besar biasanya ada Chinatown. Nah itu kemudian disusul oleh gelombang industri ketiga, itu berkembang di bidang pembakaran, mesin pembakaran, ya, kemudian electricity dan chemical, ya, makanya ilmunya raja itu berkembang, teknik kimia, elektro populer gitu berkembang, dan itu berkontribusi atas perkembangannya listrik, heavy engineering, ya termasuk mobil, petrokimia dan sebagainya. Itu makin lama makin pendek periodenya, ya. Jadi 60 tahun, 55 tahun, 50 tahun, disusul gelombang keempat itu berkembang bidang aviasi, petrochemical dan elektronik. Jadi industri pertahanan, televisi, komputer itu berkembang di gelombang keempat. Terakhir berkembang di bidang ICT. Teknik informatika ITB itu baru berkembang tahun 81. Tapi dalam waktu sangat singkat itu menjadi jurusan yang sangat populer. Kemudian berkembang di berbagai perguruan tinggi. Kemudian biotek, ya, biotek itu menjadi kunci karena itu mempengaruhi perkembangan pertanian dan kesehatan. Lalu juga nanoteknologi dan sebagainya. Nah ini masih proses berjalan. Walaupun di Jerman itu periodisasinya itu berbeda gitu ya. Jadi kalau kita mengikuti apa yang disampaikan oleh Jerman, industri Jerman, periodisasinya kayak begini. Jadi revolusi industri pertama, kedua dan seterusnya sekarang itu sedang berada mulai dari 2013 berada di revolusi industri 4.0, di mana ini dipengaruhi oleh banyak bidang, terutama ICT, ya. Jadi makanya ada cloud computing, artificial intelligence, IoT dan sebagainya yang berkombinasi dengan otomatisasi dan mekanisasi. Jadi ini membuat sistem di perusahaan, terutama plant gitu ya, factory, itu menjadi smart system. Kira-kira begitu. Terlepas dari perbedaan itu, tapi esensinya adalah bahwa ada lesson learn yang kita bisa petik. Satu, setiap gelombang perubahan industri itu selalu dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi makanya peran perguruan tinggi, peran lembaga litbang kalau di negara maju itu sangat penting gitu, karena dia menjadi agents of change atau agents of development. Jadi agen perubahan. Perubahan itu terjadi karena ada orang-orang hebat di bidang impact, ya. Kemudian menular ke industri. Jadi teori-teori, konsep-konsep gitu ya, kemudian teknologi yang dikembangkan itu diterapkan oleh industri. Itu artinya ada hubungan baik antara kaum akademisi dengan pelaku bisnis, pelaku usaha. Nah di kita belum, tapi sudah mulai membaik. Gitu. Itu sebabnya banyak kemajuan industri itu didorong oleh tadi komunitas-komunitas akademisi. Walaupun saja para peneliti, inovator di perusahaan juga sangat penting. Jadi sangat cair ya mobilitas SDM. Orang itu bisa bekerja di perusahaan, kemudian tiba-tiba dia sharing pengalamannya di perguruan tinggi, makanya menjadi dosen luar biasa ya untuk sharing pengalamannya. Kemudian nanti balik lagi ke industri. Itu biasa kalau di negara maju ya. Dosen yang ambil sabbatical leave namanya, libur setiap, jadi dalam karir dosen itu di sana dikasih libur 1 tahun, itu boleh kerja di mana saja. Jadi banyak dosen-dosen itu nanti bekerja di perusahaan, di lembaga pemerintah, kemudian nanti dapat pengalaman, balik lagi ke perguruan tinggi untuk membawa pengalamannya tadi. Ya, ada yang misalnya pengalaman di praktik di industri, sharing di
di dalam kuliah mereka gitu, jadi makin kaya. Nah, orang-orang yang punya pengalaman seperti itu makin mahal. Jadi kalau merekrut orang dosen yang sudah punya pengalaman seperti itu makin tinggi harganya, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan itu nanti bisa bolak-balik ke dunia industri, ke perguruan tinggi. Karirnya tidak mati gitu. Jadi kalau orang perguruan tinggi nanti dikasih sabbatical leave, itu dihitung waktu karirnya. Kalau di kita kan nggak boleh ya, dosen itu kerja di swasta gitu dilarang keras. Nah sekarang dengan praktik Merdeka Belajar itu sedang mulai dirintis lagi. Mulai dari mahasiswa boleh bekerja magang di industri, kemudian dihitung sebagai kredit untuk konversi SKS. Contoh, walaupun mungkin masih tahap awal ya, belum betul-betul tertata. Tapi itu proses saya kira yang mengarah kepada kondisi yang baik. Oke, yang terakhir itu peran pemerintah itu sangat mempengaruhi. Jadi karena lewat kebijakanlah banyak perubahan bisa terjadi, termasuk misalnya ada yang bisa kasih contoh nggak apa peran pemerintah dalam hal ini? Izin Pak. Ya. Untuk contohnya mungkin terkait kebijakan misalnya terkait dengan mobil listrik misalnya Pak. Kemudian terkait dengan pengenaan PPNBM misalnya Pak, itu akan berpengaruh terhadap industri yang terkait Pak, misalnya mobil dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih Pak. Betul, jadi salah satunya adalah lewat regulasi. Mungkin ada yang lain. Ini Kadek Dewi. Iya Pak. Ya. Salah satunya waktu itu sempat tentang Google Balloon yang nggak boleh ada di Indonesia karena regulasinya belum ada. Oke, bisa seperti itu. Jadi pemerintah bisa berperan lewat policy, khususnya lewat regulasi, kemudian standarisasi, gitu ya, bahkan insentif. Ya, kalau di negara maju itu insentif itu banyak digelontorkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari pemerintah. Jadi ya, dunia usaha itu tidak hanya dikenakan pajak saja, tapi juga diberikan insentifnya, bisa potongan pajak, bisa bahkan uang gitu ya, dalam bentuk subsidi uang dan sebagainya. Dulu di Indonesia ada bentuk insentif itu, tapi karena potongan pajaknya praktiknya dalam reimburse, maka tidak efektif gitu ya. Karena di Indonesia itu kalau harus bayar dulu kemudian reimburse, wah udah repot gitu ya, malas orang. Oke, baik. Yang berikutnya adalah istilah penting mengenai competitiveness, daya saing. Ini sangat sering kita hadapi gitu ya dalam konteks manajemen teknologi dan inovasi, karena ujung-ujungnya kan di sini ya. Tapi hati-hati bahwa pengertian ini berbeda-beda pada setiap tataran. Kalau di level mikro, artinya level perusahaan, itu pengertian insentif itu clear ya, mudah dipahami, yaitu kemampuan suatu perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar. Ya, jadi contohnya pengukurannya dalam tingkat profitabilitas, pangsa pasar, ukuran bisnis dan sebagainya. Level mikro gampang, tapi mulai semakin sulit kalau sudah makin ke bawah ini. Jadi meso itu biasanya atau di level industri itu nggak bisa kita mengukur bagaimana melihat daya saing industri itu, karena perusahaannya bisa beragam ya, berbeda-beda. Nah, pengertian industri itu bukan pabrik, jadi himpunan dari unit-unit bisnis atau aktivitas bisnis. Biasanya ukurannya dalam bentuk sektoral. Pendekatan modern biasanya dalam bentuk klaster industri. Nah, yang diukur adalah productivity dari klaster industri tersebut. Misalnya klaster industri X
di Indonesia itu lebih produktif daripada kluster industri X di sebut saja misalkan sebagai contoh saja ya di Vietnam, artinya dia lebih berdaya saing, tapi yang diukur harus dalam konteks kluster. Nah, makin ke bawah makroekonomi itu makin susah gitu ya. Jadi bagaimana kita mengukur competitiveness sebuah negara atau daerah. Yang diukur bukan bagaimana dia jago, misalnya Indonesia melawan Malaysia seperti sepak bola, kan enggak gitu. Ukurannya adalah attractiveness atau daya tarik. Bagaimana menarik bisnis, talenta, investasi dan sebagainya. Jadi yang dilihat adalah attractiveness. Jadi kalau tadi siapa yang bekerja di Provinsi Jatim? Aswin ya? Bukan, Pak. Siapa tadi? Teman yang bekerja sebagai pegawai negeri di Pemda tadi siapa? Nah itu tentu berharap bahwa kalau Jatim bersaing dengan Jawa Tengah itu tidak berarti kalau orang Jateng mau ke Bali gitu lewat Jatim kemudian dihadang gitu kan, nggak begitu ya. Jadi provinsi masing-masing akan bersaing menawarkan lingkungan yang paling produktif bagi bisnis, menarik talenta. Jadi kalau semakin menarik itu maka orang-orang pinter, orang-orang hebat akan datang, apakah ke Jatim atau ke Jawa Tengah. Oleh karena itu ada beberapa negara yang strateginya adalah memberikan insentif kepada imigran, tapi dengan kualifikasi tertentu. Mereka kasih kemudahan gitu ya, kemudahan izin, paspor dan sebagainya kalau mereka itu orang-orang yang qualified. Itu misalnya Irlandia, Israel itu salah satu strateginya seperti itu. Jadi Anda kalau hebat, orang pinter, datang ke Irlandia relatif mudah karena akan diperlukan. Itu contoh. Baik, nah WWF melakukan analisis mengenai daya saing ini, nanti ini dibaca sendiri ya, lebih detail. Esensinya menurut mereka competitiveness itu adalah collection of factors, policies and institutions. Jadi himpunan dari faktor kebijakan dan kelembagaan yang menentukan bagaimana negara tersebut berproduksi sehingga menghasilkan produktivitas. Kira-kira yang diukur adalah produktivitas. Jadi berdasarkan itulah maka WWF menyusun dulu ukuran daya saing. Jadi menurut mereka mengadopsi pendekatan dari Michael Porter ya, lewat bukunya yang sangat terkenal bahwa daya saing itu dipengaruhi oleh 4 faktor, makanya disebut dengan 4 diamond Porter gitu. Jadi apa saja itu adalah satu, kondisi faktor atau input, yang kedua industri pendukung dan terkait, ketiga bagaimana konteks strategi perusahaan dan persaingan, dan keempat adalah demand condition atau kondisi permintaan. Ini keempat inilah yang mempengaruhi daya saing sebuah industri. Karena ekonomi sebuah negara itu adalah agregasi dari industri, maka tentu saja ini juga berpengaruh terhadap perekonomian. Jadi, nah selain itu ada 2 faktor lain di luar ini, yaitu change dan government. Jadi peran pemerintah. Peran pemerintah tadi seperti kita bahas bisa dalam regulasi, bisa dalam standar, insentif dan sebagainya. Kalau chance kira-kira dalam bentuk apa ya contohnya? Chance. Kalau dalam kondisi sekarang kira-kira apa yang mempengaruhi berupa chance? Ini merupakan faktor di luar kemampuan kita. Ada yang bisa
memberikan pendapat. Contohnya apa chance dalam kondisi seperti sekarang? Jawab, Pak. Ya. Dalam kondisi sekarang yang chance yang ada, kondisi di mana kondisi pandemi saat ini ya, di mana banyak peluang-peluang jenis usaha baru yang diciptakan yang tidak perlu bersentuhan secara fisik, jadi dan beberapa peluang-peluang baru yang sebelumnya tidak ada ya, sebelum adanya pandemi ini. Ya. Nah, itu ada beberapa industri yang di dalam pandemi ini justru meroket. Ya, jadi betul, contoh chance itu misalnya terjadinya pandemi COVID-19 itu di luar dugaan kita ya, tapi ini merubah banyak praktik bisnis di berbagai industri. Hampir semua sektor dipengaruhi oleh terjadinya pandemi COVID-19 ini. Ada yang positif, ada juga yang sebagian besar negatif. Jadi membuat pertumbuhan ekonomi banyak negara itu contoh. Baik, nah ini contoh kerangka bagaimana WF menyusun indeks daya saing global yang baru ya, nanti dibaca aja. Esensinya ada 3 hal, yaitu kualitas lingkungan, keadaan kelembagaan, dan tingkat kesiapan teknis. Jadi ada 3 kelompok ini, perekonomian itu diukur. Jadi ada ekonomi yang masih sifatnya capital driven. Kita pernah ada di sini, jadi ekonominya hanya dibangun karena kekayaan sumber daya alam. Kita ada masanya. Minyak kita habis ya karena itu tadi semuanya dipakai, diambil, diekspor, dipakai semua. Utang juga demikian. Sumber daya laut malah sebagian besar dicuri orang. Kemudian berkembang menjadi ekonomi yang efisiensi driven, di mana sudah menggunakan teknologi, memanfaatkan manajemen sehingga nilai tambahnya meningkat. Dan terakhir itu adalah ekonomi yang innovation driven. Kita baru mulai ya, sudah mulai masuk. Sayangnya terhambat oleh pandemi, jadi agak lambat gitu. Mudah-mudahan nggak balik lagi ke efisiensi. Nah, di dalam kelompok ini tentu beda-beda yang sangat penting. Kalau di factor driven itu basic requirement-nya itu adalah institution, infrastruktur, makroekonomi, kemudian pendidikan dasar dan kesehatan. Lalu kalau untuk ekonomi efisiensi driven itu ada faktor lain yang semakin mempengaruhi, yaitu efisiensi enhancer, adalah pendidikan tinggi dan training, kemudian efisiensi pasar termasuk barang labor ya, labor to buruh, tenaga kerja dan keuangan, kemudian kesiapan teknologi dan market size. Biasanya di kelompok ini dulu kita unggul di market size ya, karena penduduk kita banyak. Lalu yang terakhir untuk kelompok innovation driven, faktor yang semakin berperan adalah business sophistication dan innovation. Ini yang makin menentukan sekarang. Kalau kita balik lagi ya, turun kelas lagi itu akan berat. Nah, celakanya untuk naik dari efficiency driven ke innovation driven itu tidak mudah gitu. Itu sebabnya beberapa negara sering disebutnya masuk ke jebakan gitu. Jadi ada yang disebut dengan istilah masuk ke jebakan ekonomi sehingga tidak bisa naik kelas. Jadi ekonominya situ ya, mirip dengan beberapa negara di Amerika Latin gitu ya, yang tidak bisa naik kelas. Yang bisa naik kelas itu contoh yang berhasil adalah kayak Korea Selatan. Itu yang disebut dengan middle income trap. Jadi jebakan negara yang berpenghasilan menengah. Indonesia itu udah menengah atas, tapi dengan pandemi boleh jadi agak turun lagi gitu. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Oke, nah ini bagaimana cara menghitungnya dengan bobot masing-masing ya. Kalau untuk
kelompok factor driven pembobotan seperti ini, efficiency driven berbeda lagi, dan innovation driven juga beda. Makin besar bobot yang mempengaruhi di innovation driven atas peran dari business sophistication dan innovation. Nah, dalam perhitungan seperti ini itu WF mengkategorikan yang 4 itu adalah enabling environment. Jadi tentu saja diperlukan sebagai dasar lingkungan agar negara itu bisa mengembangkan produktivitasnya. Kemudian human capital menjadi kunci, diukurnya dari skill dan kesehatan. Kemudian market, produk market, labor market, financial system, jadi sistem keuangan itu sangat penting. Dan ukuran dari pasar ini tentu saja kita unggul ya, karena 270 juta orang. Dan yang terakhir ini yang semakin penting adalah innovation ecosystem, jadi ekosistem inovasi, karena untuk berhasil kita tidak bisa mengabaikan yang B ini, karena dia akan mempengaruhi dinamika bisnis dan kapabilitas inovasi. Dan ukuran-ukuran di WF CR itu mulai berubah sejak 2018, dan di sana sangat ditekankan bahwa untuk maju itu negara tidak cukup gitu ya, hanya punya sumber daya alam yang berlimpah, tapi bagaimana kita bisa menata atau memperbaiki ekosistem inovasi dan entrepreneurship atau kewirausahaan, sehingga muncul para pelaku-pelaku bisnis yang baru yang lebih inovatif. Oke, ini contoh gambaran bagaimana daya saing kita. Saya belum update sejak 2020 2021 saja gambaran ini jadi agak kacau ya, karena pandemi jadi merubah tatanan ya, banyak yang sangat anjlok. Utang kita juga meningkat, ya, lumayan besar utang negara kita karena pandemi ini. Dari setahun yang lalu kira-kira 1.000 sekian triliun, itu bisa dibayangkan 1.000 sekian triliun itu generasi nanti yang akan datang harus bayar kita. Gitu. Kalau orang-orang seumur saya ini sudah nggak ada gitu, jadi utangnya diwariskan gitu. Jangan lupa. Oke, ini nanti dipelajari ya bagaimana perkembangan negara kita dan apa yang harus diperbaiki supaya Anda paham gambaran makronya kira-kira gitu ya, sehingga bisa mengambil peran yang baik di dalam mengembangkan atau menerapkan manajemen. Terakhir, menurut Porter itu sebenarnya sebuah negara kalau ingin meningkatkan kesejahteraan atau kemakmurannya, maka kuncinya adalah meningkatkan produktiviti, karena itulah yang menjadi ukuran daya saing. Dan caranya adalah tentu meningkatkan kapasitas inovatif. Jadi ya nggak ada cara lain gitu. Jadi kita nggak mungkin kan menghabiskan sumber daya alam, pasti akan habis gitu ya. Kecuali sinar matahari gitu ya, nggak akan habis-habis gitu ya sampai kiamat gitu ya. Tapi kalau seperti kayu dan sebagainya itu kalau hanya diambilin gitu ya, itu akan habis. Sama seperti misalnya energi fosil gitu ya, jadi minyak kita kan sudah habis sekarang. Oke, itu gambaran juga bagaimana negara-negara yang inovatif gitu ya, mereka semuanya punya kapabilitas inovasi yang sangat tinggi dan mereka sangat inovatif gitu. Oke. Baik, nah sedikit sebelum menutup, jadi kita juga belajar bahwa ketika mengembangkan teknologi itu tidak serta-merta bisa langsung bermanfaat, karena masyarakat ketika ingin mengadopsi ada banyak pertimbangan. Nah, Everett Rogers ini menariknya karena Everett Rogers ini bukan teknolog
tapi justru dia sosiolog, gitu ya, yang mempelajari bagaimana inovasi berkembang dan dimanfaatkan di dalam masyarakat. Itu dari hasil risetnya dia menyampaikan bahwa faktor utama yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasi itu ada 5, dan satu persepsi tentang atribut inovasi itu sendiri. Jadi misalnya menyangkut apa unggul atau enggak secara relatif terhadap misalnya teknologi yang sebelumnya. Kemudian kompatibel enggak dengan cara-cara yang mereka lakukan. Lalu kompleksitasnya, semakin kompleks semakin rendah kemungkinan dia diadopsi. Lalu bisa dicoba enggak, bisa diamati enggak. Yang kedua adalah jenis keputusan inovasinya, yang ketiga saluran komunikasi. Jadi itu sebabnya contohnya misalnya gini, dulu kenapa waktu zaman Orde Baru swasembada pangan itu berhasil? Ternyata salah satunya adalah kelembagaan yang sesuai, inovasi kelembagaan. Ada yang tahu nggak apa yang dilakukan? Apa yang saya maksud dengan inovasi kelembagaan waktu Orde Baru itu? Ternyata itu berkontribusi atas keberhasilan swasembada pangan. Pernah ada yang mendengar istilah kelompok pencapir? Ya. Kelompok pembaca dan pemirsa gitu ya, yang ada acara di radio, TV, bahkan dulu TV. Ya dok, VRI dok. Ya, jadi ada acara-acara untuk kelompok tani gitu ya, tentang ada lombanya gitu ya, menarik pakai gong gitu dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kelembagaan yang ternyata diterima oleh masyarakat tani kita. Salah satunya adalah menjembatani tadi ya, informasi teknologi. Kalau ada hasil temuan tentang benih atau bibit unggul, itu tidak langsung ke petani tetapi kepada penyuluh pertanian. Penyuluh inilah yang misalnya menyampaikan, mengkomunikasikan kepada petani, dan dengan cara dan bahasa yang bisa diterima. Tentu para penyuluh ini paham tentang budaya kelompok taninya, maka relatif bisa diterima dengan baik. Jadi petani merasa terbantu tentang informasi pupuk, saprodi ya, sarana produksi pertaniannya dan sebagainya. Itu membantu. Jadi sehingga produktif. Kemudian ada masanya setelah itu balai penyuluh pertanian dibubarkan. Kemudian penyuluh-penyuluh jadi hilang. Petani kehilangan tuh ya, karena mereka nggak bisa mencerna misalnya seorang profesor ceramah kepada mereka gitu, bagaimana menggunakan atau membasmi hama tertentu. Jadi ya terbukti bahwa apa yang disampaikan oleh si Rogers ini benar. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Oke, baik. Nah ini salah satu contoh bagaimana masyarakat, ini contohnya di Amerika saja ya, bagaimana masyarakat mengadopsi teknologi sampai mencapai sekian persen masyarakat. Jadi mulai dari mobil, telepon dan sebagainya, kita bisa lihat makin kesini makin pendek. Ya, internet itu cepat sekali diadopsi oleh masyarakat dalam waktu yang relatif tidak terlampau lama. PC ya, personal computer, bahkan cellular phone itu makin cepat, apalagi untuk di Indonesia. Jadi lucunya itu memang untuk banyak teknologi masyarakat Indonesia itu cukup lambat mengadopsi. Tapi khusus untuk cellular phone, ya, telepon seluler, Indonesia itu jauh di atas negara-negara lain. Jadi contohnya itu kalau akan muncul misalnya iPhone baru atau Samsung baru gitu, antrian orang Indonesia itu jauh lebih panjang dari yang lain gitu. Jadi cepat sekali mengadopsi di bidang teknologi. Mungkin karena tadi ya banyak aplikasi yang menarik buat masyarakat Indonesia. Nah, ini contoh ilustrasi bagaimana adopsi teknologi di Amerika ya, mobil itu butuh 56 tahun, listrik 45 dan seterusnya. Cellular phone cukup 40 tahun saja. Sekarang itu
setiap tahun pasti ada model baru dan dengan cepat masyarakat kita mengadopsi. Oke, ini tantangan baru. Kemudian tadi sudah disebutkan. Kemudian sedikit mengenai perspektif tentang teknologi ya. Ada masanya dulu di Perang Dunia Kedua, itu sampai Perang Dunia Kedua maksud saya, bahwa paradigmanya itu yang disebut dengan teknologi push. Jadi bahwa pengembangan teknologi itu merupakan rangkaian sifatnya linear. Jadi katanya diawali oleh riset dasar, terapan, dan seterusnya. Tapi ternyata dalam praktiknya tidak semua berhasil. Gitu. Jadi ketika dijual, teknologinya dianggap sudah ketinggalan, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar. Kemudian orang mulai berpikir, oh, kalau gitu harusnya dimulai dari kebutuhannya, gitu. Itu yang disebut dengan demand pull. Sama aja itu merupakan rangkaian linear tarikan kebutuhan demand. Jadi kemudian dilakukan riset dan sebagainya. Ternyata pendekatan ini juga tidak sepenuhnya berhasil, ya, karena seringkali butuh waktu dan tidak sesuai lagi ketika produksi dilakukan. Kemudian berkembanglah paradigma yang disebut dengan market driven. Jadi orang menyadari bahwa ini merupakan proses interaktif dan iteratif. Jadi sisi supply penting untuk dikembangkan, tapi harus aware dengan dinamika dari permintaan. Itu yang biasanya berkembang sampai sekarang. Jadi, tapi kadang-kadang orang menyebutnya sebagai market pull. Ini yang benar adalah market driven. Jadi orang market itu kan pertemuan antara supply dan demand. Jadi dua-duanya tentu perlu didorong. Oke, ini juga sama serupa analog dengan sebelumnya. Nah ini ada implikasinya bahwa pendekatan sistem itu tentu membutuhkan cara kebijakan yang juga lebih baik. Sebabnya singkat ceritanya pendekatan sistemik ini membawa kepada perubahan kebijakan inovasi yang semakin terintegrasi. Karena kita tidak sedang belajar tentang public policy, maka singkatnya adalah bahwa dalam matriks ini ditunjukkan bahwa era sekarang itu adalah era sistem, sehingga kebijakannya dianggap harus dua pihak, dilihat dari sisi supply dan demand serta interaksi. Itulah yang biasanya dianggap akan berhasil di dalam mendorong inovasi. Jadi tidak bisa misalnya lembaga risetnya atau perguruan tingginya didorong, nggak cukup itu, tapi juga para pelaku usaha itu juga harus mendorong ada kebijakan yang akan untuk memperbaiki kondisi di pihak pengguna. Kira begitu ya. Nah, yang terakhir penekanannya bahwa memang manajemen teknologi dan inovasi ini semakin urgent. Kenapa? Agar teknologi yang tepat tidak selalu harus paling canggih, itu dapat akan diterapkan dan dikelola dengan efektif dan efisien. Yang kedua, agar ide-ide segar yang kreatif, inovatif itu terus mengalir secepat mungkin di perusahaan. Jadi makanya hampir semua perusahaan modern itu mendorong berkembangnya gagasan-gagasan kreatif. Jadi, banyak perusahaan mengembangkan strategi yang berbeda. Ya. Ada yang misalnya merekrut anak-anak muda untuk mengembangkan gagasan-gagasan out of the box gitu dan sebagainya. Tapi tentu saja ide-ide tersebut harus disusun dengan baik, dengan sistematis. Sebab kalau enggak itu bisa menjadi burden atau beban bagi perusahaan, gitu ya, bahkan bisa menghambat proses produktivitas di perusahaan sendiri kalau ini enggak ditata dengan baik. Sebentar-sebentar misalnya bisnis proses dirubah, sebentar-sebentar produk dirubah dan sebagainya. Wah, akan rumit bagi manajemen di perusahaan. Yang berikutnya adalah inovasi harus dijalankan secara sistematis, efisien, dan berkelanjutan. Sehingga ini memerlukan
sistem untuk mengatur ide-ide itu lebih terstruktur. Karena itu teknologi dan inovasi itu semakin penting dalam rangka memperbesar peluang keberhasilan dari teknologi dan inovasi dalam mewujudkan mewujudkan tujuan organisasi. Jadi itulah esensinya kenapa kita perlu belajar manajemen teknologi dan inovasi dalam. Dan ini termasuk rumpun ilmu Anda itu termasuk rumpun yang sedang sangat populer ya. Beberapa perguruan tinggi mulai mengembangkan departemen atau paling tidak prodi ini dan saya kira belum terlalu banyak. Yang saya tahu di beberapa perguruan tinggi di Jakarta mulai banyak peminatnya dan jurusan kita itu termasuk yang luar biasa besar peminatnya sehingga mungkin 50% dari penerimaan mahasiswa pasca sarjana itu adalah mahasiswa manajemen teknologi ya, di ITS ini. Jadi jurusan ini sangat populer. Dan untuk program S3-nya itu luar biasa. Kalau jurusan lain terima mahasiswa S3 itu paling 2-3 orang gitu. Di kita bisa puluhan. Tahun lalu itu sempat menerima sampai 30. Jadi luar biasa. Bidang kita menerima mahasiswa baru. Dan hampir semua, saya kira mungkin semua mahasiswa kita itu tidak beasiswa gitu ya. Artinya apa? Artinya ITS menerima uang kira-kira dari Anda semua. Oke, jadi kontributor baik bagi ITS kira-kira. Oke, itu bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Sebelum saya akhiri, masih ada pertanyaan? Jangan lupa mengisi presensi. Baik. Oh, ada satu ya. Busro mau bertanya? Iya, Pak. Sedikit diskusi terkait mengenai apa ya? Kalau dalam konteks daya saing, Pak ya. Inovasi itu kan pada umumnya sekarang itu didominasi oleh pelaku-pelaku industri besar, Pak ya. Yang notabene juga berada di negara-negara besarnya. Dan kita ini selama ini inovasi kita itu hanya berupa apa ya? Umumnya duplikasi dari produk-produk industri besar itu dan mengadopsi teknologi yang ada. Nah, pertanyaannya adalah yang kami khawatirkan, apakah kita harus mengupayakan inovasi terus-menerus, sedangkan satu langkah inovasi kita itu mungkin di negara lain atau industri lain itu yang sudah mapan maju itu sudah melakukan beratus-ratus langkah, Pak ya. Jadi seakan-akan inovasi kita itu merasa apa ya sia-sia atau kurang begitu bermanfaat bagi persaingan itu, Pak, untuk meningkatkan persaingan. Kira-kira langkah strategis kita apa, Pak, khususnya misalnya di konteks industri ataupun di konteks negara dalam konteks makro, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, pertanyaan bagus, sangat susah dijawab, tapi gini, satu kuncinya adalah perubahan paradigma. Jadi mengubah mindset dulu. Kalau kita belum bertanding sudah merasa kalah, ya udah nggak usah bertanding. Jadi tentu saja semua negara, semua perusahaan punya peluang untuk menang. Ya, itu harus diyakinkan dulu. Nah, tentu saja ada strateginya. Jadi bagaimanapun di dalam berbisnis itu ada strategi-strategi yang bisa dikembangkan. Kita tidak selalu harus head to head ketika bersaing. Itu sebabnya orang luar lagi nih, sayangnya orang luar lagi mengembangkan paradigma yang disebut dengan BOS. Ada yang tahu BOS? Blue Ocean Strategy, strategi Samudra Biru. Dia bilang, ngapain kita capek-capek bersaing? Kita cari aja samudra yang biru, yang tidak berdarah-darah.
Wah, kalau kita bersaing, apalagi di level usaha kecil menengah, itu ya justru sebetulnya terjadi persaingan yang sangat ketat, ya, termasuk di industri kuliner. Anda tahu nggak, di lingkungan industri kecil menengah itu justru persaingannya sangat ketat. Karena biasanya tadi ya, produknya hampir sama, gitu ya. Customer segmennya yang disasar juga hampir sama. Cara praktik bisnisnya hampir sama dan sebagainya. Jadi semuanya ya berkerumunnya di situ. Bersaing sesama usaha kecil menengah. Nah, ada pendekatan kalau Anda nanti mengambil mata kuliah manajemen strategi, itu Anda bisa belajar nanti juga. Ngapain kita susah-susah bersaing di Samudra Merah? Itu ibaratnya kalau Samudra Merah itu berdarah-darah lah kira-kira gitu. Teman makan teman, usaha kecil makan usaha kecil dan sebagainya. Karena bisa jadi ya, restoran satu dengan restoran yang lain, walaupun tidak persis ininya, itu bersaing sangat ketat. Ya. Nah, itu salah satunya adalah dengan cara tapi cari aja yang beda gitu ya. Jadi kita masuknya di Samudra Biru. Ada tekniknya ini itu satu gitu. Yang kedua, banyak hal kita bisa belajar dari banyak perusahaan-perusahaan yang inovatif, boleh di dalam negeri, boleh di luar negeri, peluang-peluang yang sebetulnya bisa memungkinkan kita itu berkembang dengan baik. Ya, kita tidak selalu harus berkompetisi dengan perusahaan besar kan, ya enggak? Ya, apalagi kalau perusahaan besar sumber inovasinya kuat sekali. Contoh misalnya gini, kita bersaing di dunia otomotif atau persisnya mobil lah ya, kendaraan niaga kelas mungkin 1.000, 2.000 sampai 2.000 akan berat. Kenapa? Ada yang tahu kenapa kalau kita masuk di segmen industri kendaraan di kelas seperti itu akan berat? Saingannya Pak. Ya? Banyak saingan. Kompetitornya banyak. Persisnya apa kira-kira? Di segmen itu penguasanya adalah industri Jepang. Dan itu sudah sekian lama menguasai di Indonesia, dan hubungan pemerintah Jepang dan Indonesia itu sangat erat. Apapun akan dilakukan oleh pemerintah Jepang. Dan itu saya pernah tahu ya, menyaksikan ada industri kecil yang, mohon maaf harus saya sampaikan, disikat habis. Hanya gara-gara ada rencana ikutan membuat mobil di kelas 1.500 ya, dengan temuan-temuan mereka. Kita bisa belajar dulu tuh sejak zamannya almarhum Pak Habibie yang mau mengembangkan mobil Maleo dan sebagainya. Teknologinya udah ada gitu ya, udah ada timnya, desainer dan sebagainya. Kita tahu juga pernah ada rencana Timor gitu ya, dan sebagainya, nggak berhasil. Kenapa misalnya kok Malaysia malah berhasil? Karena strateginya beda. Thailand juga berhasil karena dia masuknya bukan ke segmen kendaraan niaga di kelas itu. Thailand itu masuknya dari sektor truk. Truk itu buat Jepang bukan prioritas, kira-kira gitu. Makanya industri otomotifnya Thailand jauh lebih berkembang dari Indonesia. Itu contoh-contoh. Jadi kalau kita head to head inginnya gitu ya dengan lawan yang sudah sangat established, apalagi kita sangat bergantung pinjamannya dari Jepang gitu ya akan berat. Kira-kira begitu. Nah, carilah misalnya segmen-segmen yang tidak harus head to head. Yang ketiga ada bukan peribahasa ya, istilah yang katanya dulu disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Jadi bahasa Jawanya niteni, niroake, kemudian apa ya N ketiganya. Yang kira-kira bahasa Indonesia itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Kita tidak harus langsung mengembangkan sesuatu yang sama sekali baru. Belajar dari Cina gitu ya. Cina itu nggak langsung mengembangkan sama sekali baru. Dia itu menjiplak
Makanya dia dulu pernah termasuk negara penjiplak nomor 1. Dan dimusuhi oleh negara-negara maju, di ban oleh WTO ya, World Trade Organization, karena banyak melanggar HKI itu. Mereka masa bodoh gitu ya, jadi mereka melanggar nggak apa-apa, karena market dalam negerinya sangat besar, dan mereka belajar menjiplak teknologi nggak tanggung-tanggung. Tapi setelah mereka bisa sendiri, sekarang barulah masuk WTO. Saya sekarang sudah siap masuk WTO gitu. Siapa yang tidak kesel ya? Amerika aja kesel gitu ya, karena banyak asal teknologinya dari Amerika dijiplak, dipelajari, tapi sekarang yang Cina udah bisa memproduksi sendiri. Itu contoh-contoh ya. Tapi kalau kita itu kan senengannya Spanyol ya. Tahu Spanyol? Separuh nyolong. Nyolong sih gitu. Tapi kalau ketahuan dimarahin gitu ya. Bikin apa namanya operasi untuk menyelamatkan muka kita. Nanti kalau ini pembajakan dilakukan, itu banyak itu di daerah Glodok itu, software dan sebagainya itu kan nyolong semua gitu ya. Tapi kalau nggak diawasi gitu ya berjalan. Tapi tidak berkembang kemampuan kita untuk meniru, mengimitasi teknologi, kemudian memodifikasinya nggak berkembang karena tadi setengah-setengah. Padahal banyak sekali kajian menunjukkan bahwa FDI, Foreign Direct Investment, itu tidak otomatis menjadi sarana transfer teknologi. Transfer teknologi itu menurut sebagian orang itu harus dicuri gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Cina. Jadi makanya mereka maju sekali. Demikian juga Vietnam. Itu kira-kira ya, saya tahu tidak menjawab sepenuhnya, tetapi kira-kira begitulah visi-visi. Oke, baik, waktunya sudah pukul 22.15. Kita akhiri dulu, kita akan sambung minggu depan ya. Jangan lupa isi resensi. Coba saya cek dulu, mudah-mudahan semuanya. Ini total 30 berapa teman-teman di kelas ini? 34. 30. Oke, 33 ya, berarti pas ya. 33. Oke, sudah absen semua. Oke, baik. Kita akhiri ya. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.